Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 283, hal yang sangat memalukan. Nyonya tua menopang pada tongkat, terpaksa berbaris dengan jujur di belakang kerumunan. Orang-orang di depan ini semua mengantri untuk bertemu CEO Sun. Semuanya adalah bos dari beberapa bisnis kecil, atau adalah anggota keluarga kecil, memiliki sedikit akses, tetapi kekuatan sebenarnya juga tidak terlalu kuat, ingin mencari CEO Sun melalui pintu belakang, membeli rumah yang posisi lebih bagus. Nyonya tua berdiri di sini selama setengah jam, meskipun menopang tongkat, tetapi tubuhnya juga sedikit kewalahan. Gael Zhu bertanya dengan cepat. Ibu, jika tidak kita kembali saja. Nyonya tua menggelengkan kepalanya, jika hal ini tidak selesai dilakukan, dalam hati aku benar-benar sangat tidak nyaman, tunggu begini saja. Setelah menunggu lebih dari 3 jam penuh, Nyonya tua berdirinya sudah tidak stabil, semuanya menopang pada tongkat, akhirnya semua orang di depan sudah selesai menyelesaikan urusannya, selanjutnya adalah giliran dia. Pada saat ini, seorang salesman berjalan kemari dan berkata, "Maaf Nyonya, CEO Sun kami sudah pulang kerja, Anda besok baru datang lagi saja." Nyonya tua hampir tidak berdiri stabil. Setelah berdiri selama beberapa jam, dalam hati juga merasa sedikit marah. Apa? Aku telah menunggu beberapa jam, sudah segera giliran aku, ternyata kalian sudah mau pulang kerja. Apakah benar-benar menganggap aku Shilao yang gampang dibuli? Nyonya tua mengangkat tongkatnya, sebuah rupa yang sangat galak. Para salesman itu terkejut. Mereka tidak peduli kamu adalah keluarga Zhu atau keluarga Ouyang apa, melihat ada orang yang berani mengamuk di sini, segera berteriak kencang. Keamanan. Cepat kemari. Beberapa petugas keamanan juga melihat nyonya tua ini mencari masalah. Bergegas kemari. Melihat bahwa dia sudah tua maka tidak menggunakan tongkat listrik, beberapa orang berkerumun kemari, mengambil tongkat dia. Satu orang berbalik tangan menekan nyonya tua itu ke lantai. Aduh. Nyonya tua sudah sangat tua, bagaimana bisa menahan penangkapan beberapa pemuda ini? Tidak begitu mengeluarkan tenaga sudah membuat dia kesakitan hingga berteriak berulang kali, lengannya dibelakangi, nyonya tua setengah berlutut di lantai, wajahnya ditekan menempel di lantai. Gael Zhu sangat marah, kalian berani bergerak ibu aku bertarung dengan kalian. Orang tidak berguna seperti Gael Zhu ini tentu saja juga bukanlah lawan petugas keamanan. Beberapa tindakan, langsung ditekan ke lantai, ibu putra dua orang dalam sekejap dikelilingi oleh semua orang, sangat memalukan. Saat ini, Irfandi Sun berjalan keluar dari kantor, Gael Zhu buru-buru berteriak. CEO Sun. CEO Sun. Irfandi Sun berjalan mendekat, mengerutkan kening saat melihat situasi di depannya. Apa yang terjadi? Lepaskan mereka dulu. Irfandi Sun juga mengenali ini adalah Gael Zhu, tetapi juga sama sekali tidak menunjukkan antusiasme, membuat keributan di real estate keluarga He, dihajar juga pantas saja. Gael Zhu memapah nyonya tua bangun, dua orang merasa sangat malu, nyonya tua pusing karena amarah. Dia tidak pernah menderita rasa malu seperti ini dalam seumur hidupnya. Gael Zhu berkata, CEO Sun. Ini adalah ibu aku, kepala keluarga Zhu kami. Hari ini dia datang untuk menandatangani kontrak dengan kamu secara langsung. Irfandi Sun sekali dan berkata, bukankah aku sudah memberitahu kamu, aku hanya menandatangani kontrak dengan Nona Melissa Zhu, kalian tidak punya hak. Selesai berbicara, Irfandi Sun langsung berjalan keluar. Gael Zhu ibu putra langsung tercengang, nyonya tua datang secara pribadi juga tidak bisa.
Dia Melissa Zhu hanyalah pemegang saham kecil di rumah, Nyonya tua baru benar-benar memiliki keputusan akhir. Namun Irfandi Sun tidak menghiraukan Nyonya tua. Bahkan Nyonya tua dijatuhkan oleh penjaga keamanan dan terluka. Dia bahkan tidak ada rupa kemari untuk bertanya, mana ada rupa seperti mau menandatangani kontrak. Nyonya tua marah hingga seluruh badan gemetar, mengertakkan giginya dengan keras. Pulang. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 284 mengerahkan sekeluarga. Kembali ke rumah, Nyonya tua bersandar di kursi, dahi, lengan dan lututnya, sedang kompres di beberapa tempat, meskipun hanya diraih sebentar, tetapi bagaimanapun juga sudah tua, sedikit terluka. Luka luar ini adalah urusan kedua, yang paling utama adalah trauma psikologis. Nyonya tua telah hidup sangat layak selama bertahun-tahun ini. Bangga menjadi orang kelas atas, akibatnya hari ini, di tempat umum seperti itu, ditekan ke lantai, benar-benar hal yang sangat memalukan. Hal yang sangat memalukan. Ketika sekeluarga Melissa Zhu mengejar kemari, melihat Nyonya tua terluka, juga terkejut. "Nenek, ada apa dengan Anda?" Nyonya tua menamparkan meja dengan kasar. "Melissa Zhu, apakah kamu berbohong pada aku?" Melissa Zhu menggelengkan kepala dengan bingung. "Tidak ada, kapan aku berbohong?" Nyonya tua mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu masih bilang kamu tidak berbohong." "Aku hari ini pergi menemui CEO Sun Real Estate keluarga He, apa kamu tahu apa sikap mereka terhadap aku?" "Seperti ini, bagaimana mungkin sudah selesai membicarakannya?" "Melissa Zhu, kamu katakan pada aku yang sebenarnya." Jika Melissa Zhu benar-benar sudah selesai membicarakannya, Real Estate keluarga He tidak mungkin bersikap seperti ini, meskipun tidak memperlakukan mereka sebagai tamu VIP, setidaknya juga seharusnya bersikap sopan. Apa yang dimaksud kejadian hari ini? Membiarkan penjaga keamanan menekan ke lantai, mereka bahkan juga tidak melihat sekilas, mengabaikan sepenuhnya, ini jelas-jelas adalah tidak menganggap keluarga Zhu mereka. Mana ada kelihatan kontrak telah selesai dinegosiasikan. Melissa Zhu mengerutkan kening, "Nenek, aku yakin sudah selesai membicarakan." Gael Zhu mendengus dingin, "Melissa Zhu, kamu sampai sekarang masih keras kepala. Aku dan ibu dipermalukan seperti apa di kantor penjualan hari ini. Semua adalah percaya omong kosong kamu. Bicara saja, bagaimana seharusnya kamu mempertanggungjawabkan ini?" "Aku." Thomas Kin ketawa mengejek, "Mempertanggungjawabkan. Kalian benar-benar cukup lucu. Kemarin Melissa pada dasarnya berbicara dengan baik. Kalian yang harus mengubah orang mendadak, diri sendiri tidak memiliki kemampuan tidak berkata, kontrak sudah mau dibatalkan, sekarang ingin orang lain yang bertanggung jawab. Lancang kamu." Gael Zhu marah besar, "Di sini mana ada hak kamu untuk berbicara? Jika bukan karena Melissa Zhu berbohong, bagaimana kami bisa mendapatkan perlakuan seperti itu?" Dalam hati Nyonya tua juga marah, "Melissa, bagaimana kamu katakan? Maksud kamu, jika kamu yang pergi berbicara, maka tidak akan ada masalah apapun." Melissa Zhu mengerutkan kening. Sebenarnya dia juga tidak dapat menjamin bahwa tidak masalah, tetapi setidaknya tidak akan seperti mereka berdua begini, menegosiasikan sebuah kontrak, ternyata membawa kembali luka satu badan. "Nenek, aku besok coba pergi membicarakan lagi." Nyonya tua mendengus dingin. "Besok kita sekeluarga pergi semua. Melihat bagaimana kamu membicarakannya. Jika kamu benar-benar selesai menegosiasikan dan menandatangani kontrak, aku akan memberi kamu sebuah jasa besar, jika tidak, jangan salahkan aku menghukum kamu dengan berat." "Iya." Setelah pulang ke rumah, wajah Lydia Wang tertutup kabut. "Marga Qin, kamu benar-benar adalah musuh keluarga kami. Kamu pikir siapa kamu? Di rumah kami menuding-nuding, sekarang telah menyinggung kakak laki-laki pertama dan ibu. Kelak bagaimana kehidupan keluarga kami akan terus berjalan?"
Melissa Zhu berkata, "Ibu, kamu jangan katakan seperti ini. Kali ini aku bisa berhasil menegosiasi bekerja sama juga adalah karena bantuan Kak Thomas. Dia mengenal orang dari real estate keluarga He." Lydia Wang mendengar hal ini, malah sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa dia seorang dokter kecil, ternyata masih memiliki beberapa koneksi. Tetapi sedikit koneksi ini, Lydia Wang tidak menghargai sama sekali, berkata sambil mendengus dingin. Jika begitu memang kenapa, jika bukan karena pada dasarnya keluarga Zhu memiliki kekuatan, apa yang bisa dia bicarakan? Besok sekeluarga akan pergi melihat kamu menandatangani kontrak, jika kontrak ini tidak dapat ditandatangani, Nyonya tua pasti tidak akan mengampuni kamu. Bersambung.